pada hari ini Kak Edah mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi 3 buah lagu. Kalian sebut satu-satu ya. Yang pertama, Selamat Pagi Bapak. Yang kedua, Mari Kita Bersukaria. Dan yang ketiga, Cuip Cuip Pam Pam. Oke? Masih ingat tidak adik-adik? Oke, Kak Edah ulang ya. Yang pertama, Selamat Pagi Bapak. Yang kedua, Mari Kita Bersukaria. Dan yang ketiga, Cuip Cuip Pam Pam. Oke, semuanya ayo berdiri. Bagus. Oke, kalau sudah siap, musik. Selamat pagi Bapak, tanpa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Iya. Oke, adik-adik masih semangat? Masih. Tepuk tangan kalau begitu. Oke. Nah, adik-adik kita akan masuk pada lagu yang ketiga, yaitu Cuip Cuip. Masih yang gerakannya kan? Oke, kalau begitu musik. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Hey! Ya 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 ya. Putar. Ya ya ya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa dan Karinta ajak semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu sudah mempersiapkan diri kami untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Dari Engkau memberkati kami semua, berikan kami hati yang tenang, agar biarlah kami semua dapat mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Karinta yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan hari ini.
Nah, adik-adik, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Uli. Tetapi sebelum itu, Kak Erat mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi satu buah lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Oke? Sudah siap? Musik! Baik adik-adik, sebelum ketemu dengan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Uli, Kak Uli pimpin ketong dalam doa. Mari ketong semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memimpin kami pada pagi hari ini. Kami menjadi anak yang sehat, kami menjadi anak yang baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Uli. Tuhan memberkati Kak Uli yang akan sampaikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kami mendapat bertumbuh menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Senang sekali ini hari Mamais bisa ketemu adik-adik di sekolah minggu online. Mamais ini hari akan bawa cerita firman Tuhan. Ketong punya cerita ini hari tentang salah satu nabi. Buka Alkitab, lalu ku baca dari Yeremia 1 ayat 1 sambung Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Yeremia 1 ayat 1 sambung Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, dengar Mamais akan baca. Judul: Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ayat 4, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, itulah ketong punya pembacaan firman Tuhan ini hari. Nah, sebelum Mamais cerita, Mamais mau tanya, adik-adik jawab saya di rumah. Pasti adik-adik punya cita-cita. Nanti kalau adik-adik bertumbuh semakin besar, adik-adik mau jadi apa? Adik-adik mau kerja apa? Nah, banyak sekali anak-anak yang mau jadi polisi, tentara, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau kerja di kantor, ada yang mau berjual, ada yang mau apalah ya.
banyak sekali cita-cita yang adik-adik harap dari sekarang. Nah, untuk dapat itu cita-cita, pasti mulai sekarang adik-adik akan belajar sangat rajin. Selain cita-cita, ketong juga sekarang sudah mulai untuk buat rencana. Kan sekarang pandemi COVID mulai lebih baik deh keadaan. Adik-adik mulai rencana. Wih, kalau susuna ijo, kalau lebih baik deh keadaan, beta mau pi piknik. Selama beta pi piknik, pi berenang di kolam renang, pi berenang di laut, pokoknya jalan-jalan. Atau adik-adik juga, senang semua COVID. Habis COVID yang pertama, beta mau pi sekolah. Sulama dan surindu untuk belajar di sekolah. Nah, sama kayak cita-cita dengan rencana adik-adik untuk buat segala macam setelah pandemi COVID, manusia, ketong semua itu punya harapan, punya rencana, punya keinginan. Betul toh? Nah, ini hari ketong belajar tentang harapan dan rencana yang dibuat bukan oleh manusia. Tapi ini hari ketong baca dan dengar cerita tentang harapan dan rencana yang dibuat oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah membuat rencana dan harapan untuk Yeremia. Nah, Tuhan Allah mau pakai Yeremia untuk menjadi nabi. Adik-adik tahu nabi? Nabi itu dia punya tugas kalau ada yang buat salah, nanti dia harus kasih tahu, dia harus tegur atau dia kasih nasihat, dan dia juga harus cerita tentang Tuhan Allah sehingga banyak bangsa-bangsa atau di sini tadi bilang kerajaan-kerajaan yang akan kenal dengan Tuhan Allah dan akan hidup semakin dekat kepada Allah. Nah, Tuhan Allah panggil Yeremia untuk jadi nabi. Tapi waktu itu Yeremia masih rasa takut. Apa yang jadi alasan Yeremia? Yeremia bilang, Tuhan Allah, beta ini masih muda. Tuhan Allah, beta ini sonde pintar bicara. Tapi Tuhan Allah bilang apa? Tuhan Allah sonde bilang, oh kalau begitu sonde bisa Yeremia. Karena lu masih muda, biar nanti lu tua sah. Karena lu sonde pintar bicara, biar nanti lu pintar bicara. Tapi Tuhan Allah bilang, Tuhan Allah yang akan menolong Yeremia supaya Yeremia tetap jadi nabi. Tuhan Allah bilang, Tuhan Allah akan mengulurkan tangannya, menjamah mulut Yeremia, supaya Yeremia yang takut sonde bisa bicara, sonde pandai bicara untuk kasih tahu, tegur dan nasihat orang. Tuhan Allah akan tolong supaya Yeremia bisa melakukannya. Terus kenapa? Karena Tuhan Allah sudah punya rencana bahwa Yeremia ini adalah nanti akan jadi salah satu nabi yang akan membantu pekerjaan Tuhan Allah di bumi ini, khususnya bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan pada saat itu. Kenapa Tuhan Allah bisa tahu Yeremia nih yang nanti akan bantu Tuhan Allah? Nah, di ayat kelima kalau adik-adik baca lagi, Tuhan Allah bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum Yeremia jadi adimea di dalam mama pun perut, Tuhan Allah punya rencana. Oh, nanti Yeremia akan jadi nabi. Bahkan sebelum Yeremia lahir, jadi adimea, Tuhan Allah sudah punya rencana kuduskan Yeremia dan menetapkan bahwa Yeremia yang akan jadi nabi atas bangsa-bangsa. Jadi walaupun Yeremia masih rasa takut karena masih muda, masih rasa kurang percaya diri karena belum terlalu pintar beromong untuk tegur dan nasihat orang, tapi karena Tuhan Allah sudah punya rencana atas hidup Yeremia, maka Tuhan Allah yang akan memberi pertolongan. Dan apakah itu berhasil? Ya, itu berhasil adik-adik. Karena itu ini hari ketong bisa baca Yeremia. Yeremia menjadi salah satu nabi besar dan ceritanya bisa ketong baca di ayat Alkitab
ini hari. Nah, dari Mamais punya cerita ini hari, Mamais mau bilang begini di adik-adik. Sama seperti Yeremia, Tuhan Allah sudah punya rencana untuk ketong punya hidup. Contoh, mungkin dulu Mamais sebelum Mamais pun mama melahirkan Mamais, sebelum Mamais ada di Mamais pun mama pun perut, Tuhan Allah bilang, oh nanti ada anak satu nama Mais, dia akan jadi guru, dia akan jadi guru sekolah minggu. Atau juga ada contoh-contoh lain, mungkin contoh ke Pak Presiden Jokowi. Sebelum Pak Presiden Jokowi lahir, Tuhan Allah sudah tahu, oh nanti Pak Jokowi akan menjadi presiden di negara Indonesia. Semua manusia yang ada di dunia ini sebelum lahir, bahkan sebelum ada di dalam perut mama, Tuhan Allah sudah ada rencana untuk dongpung hidup masing-masing. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik sekarang masih kecil, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi pemadam, mau jadi polisi, mau jadi apa sah. Mau bikin ini setelah pandemi, mau bikin ini, mau belajar begini, apa sah. Dan percaya bahwa Tuhan Allah, ketika Tuhan Allah menciptakan adik-adik, menciptakan ketong semua, Tuhan Allah sudah punya rencana buat ketong semua. Dan yang pasti itu rencana akan sangat bagus dan terbaik. Nah, karena Tuhan Allah sudah punya rencana yang sangat bagus dan terbaik, adik-adik harus tetap percaya, berdoa, minta supaya Tuhan Allah tetap jaga adik-adik sampai adik-adik bisa dapat semua hal yang adik-adik mau, sampai semua hal yang adik-adik rencanakan terlaksana, sampai adik-adik bisa mendapat cita-cita di masa depan. Ingat bahwa Tuhan sudah menguduskan ketong, sudah menolong ketong, membentuk ketong. Tuhan juga yang akan bawa ketong di dalam setiap harapan dan rencana di masa depan, termasuk semua cita-cita yang adik-adik mau. Dan tetap ingat bahwa percaya kepada Tuhan, tetap melakukan semua hal yang Tuhan mau, dan senantiasa setia sekolah minggu, setia dengar-dengaran orang tua, setia melakukan setiap apa yang Tuhan mau, yang hampir setiap hari adik-adik baca di Alkitab, dan yang setiap minggu adik-adik tahu lewat cerita-cerita di sekolah minggu online ini. Oke. Terima kasih untuk ketenangan, untuk semua yang setia dengar firman Tuhan, dengar cerita ini hari. Ingat bahwa rencana dan waktu Tuhan untuk ketong punya hidup semua itu yang terbaik, dan Tuhan sudah atur itu jauh sebelum ketong ada di mama punya perut. Terima kasih, semoga adik-adik semua terberkati, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa minta penyertaan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai adik-adik, menyertai Mamais, menyertai keluarga, menyertai kita semua. Shalom. Nah, kita akan masuk dalam doa syukur yang akan dibawakan oleh Kak Erna. Sebelum kita masuk dalam doa syukur, kita akan bernyanyi satu buah lagu, yaitu Mana Tangan. Tangannya di belakang semuanya ya. Oke, musik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh menikmati hari ini dengan baik. Bahkan kami sudah bangun di pagi hari ini dengan baik tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk kesehatan, untuk hikmat Tuhan yang Tuhan selalu ada bersama dengan kami.
sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan mau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, agar mereka boleh tetap sehat, tetap kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menghidupi kami sebagai anak-anak. Kami juga mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga mau memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat, agar ketika kami bersekolah di tengah pandemi ini, kami boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan, walaupun hanya lewat online. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan dan menjaga kami dari segala macam mara bahaya, melindungi kami semua di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, di dalam segala kekurangan mereka, di dalam segala kesakitan mereka. Tuhan juga mau turun campur tangan dalam pergumulan mereka, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik, menutup sekolah minggu kita pada hari ini, Kak Erdat ajak adik-adik semua untuk kita bernyanyi satu buah lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Musik.